Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan sehat ya. Adik-adik sudah lama nggak jumpa sama kalian karena memang beberapa kesibukan yang menyebabkan Mbak selalu gagal dalam membuat video ya buat kalian karena waktunya ya deh ya. Oke, tapi adik-adik karena banyaknya dukungan dari channel Kursi Guru ini serta banyaknya subscribe yang sudah subscribe channel kita, maka Mbak kembali semangat, Mbak luangkan waktu Mbak untuk membuat video buat kalian. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas seperti biasa pelajaran yang sangat menyenangkan, yaitu pelajaran fisika ya. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang, ada yang tahu? Pasti nggak tahu ya, tentang momen gaya. Momen gaya. Nah, adik-adik, momen gaya ini akan kalian pelajari nanti di kelas 11. Dan materi ini sangat mudah sekali. Mbak yakin kalau seandainya kalian nonton channel Kursi Guru ini, kalian akan mudah memahami materinya ya. Nah, momen gaya ini adik-adik, nih simbolnya, nih simbol momen gaya ya. Torsi. Torsi. Oke. Torsi atau momen gaya. Momen gaya. Nah, adik-adik ya, torsi ini rumusnya, kita langsung ke rumus ya. Rumusnya itu ada dua adik-adik. Torsi ini rumusnya ada dua. Yang pertama adik-adik ya, kita ke rumus. Jadi rumus yang pertama itu torsi itu sama dengan F dikali dengan R. Bisa juga D, nggak masalah ya, boleh R besar ataupun R kecil ya. Jadi torsi itu sama dengan F dikali dengan R. Nah, ini merupakan rumus yang pertama adik-adik ya. F sama dengan torsi sama dengan F dikali dengan R. Nah, rumus yang kedua adik-adik ya, rumus torsi yang kedua itu, torsi itu dirumuskan torsi sama dengan, ada yang tahu? I ya, I dikali dengan alfa. Nah, ini rumus yang kedua. Oke, nah ini rumus yang kedua, torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, sekarang kita akan cek apa itu F, apa itu R ya. Kita buat di sini catatan buat kalian biar kalian nggak lupa. Ini torsi ya, torsi itu ialah momen gaya. Momen gaya ini adik-adik satuannya Newton meter. Lihat aja nih satuan ini didapat dari rumusnya ya. Ini F itu Newton, R itu ialah untuk meter satuannya. Jadi satuan momen gaya itu ialah Newton meter. Kemudian F ini ialah gaya. Gaya nih satuannya Newton. Lalu di situ ada R. R itu ialah jari-jari atau jarak ya, jarak. Jarak satuannya meter. Lalu di sini ada I. Nah, I itu apa? I itu ialah inersia atau momen inersia. Nah, momen inersia. Kemudian alfa, alfa itu ialah percepatan sudut. Nah, inilah merupakan rumus dari momen gaya. Jadi ingatin adik-adik ya, momen gaya itu torsi ya, bukan ini kursi ya. Torsi to sama dengan F dikali dengan R, torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Ingat, F itu ialah gaya, R itu ialah jarak, I itu ialah momen inersia, sedangkan A, alfa itu percepatan sudut. Nah, ini rumusnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Mbak bedanya antara rumus yang pertama sama rumus yang kedua? Dek, kalau rumus yang pertama itu biasanya dia soalnya dalam bentuk gambar. Jadi kalau soalnya dalam bentuk gambar biasanya pakai rumus yang pertama. Nah, sedangkan rumus yang kedua ini biasanya soalnya dalam bentuk cerita. Nah, jadi bedakan ya. Ini dalam bentuk gambar, ini dalam bentuk cerita. Nah, biasanya adik-adik pada momen gaya ini rumus yang dipakai itu rumus yang pertama. Ya, soalnya tentang soal gambar. Nah, karena ini sering masuk di dalam ujian kalian atau ulangan harian kalian atau bahkan latihan kalian, makanya kita akan fokus ke rumus nomor 1. Nah, gimana soalnya? Yuk, check it out ya. Jadi soalnya seperti ini adik-adik ya. Kita ke contoh soal. Nah, contoh soal. Jadi contoh soalnya ini simple banget adik-adik. Yang pertama nih, ada batang ya. Ini namanya batang AB. Ini contoh soal yang pertama. Nah, batang AB ini ternyata ada gaya yang bekerja. Nih gayanya, ini namanya F1. Dari F1 ke sini itu 2 meter. Lalu di sini ada F2.
ya, dari sini ke sini 1 meter. Kemudian ada F3. F3-nya itu dari sini ke sini ya 4 meter ya, sedangkan total semuanya itu misalnya ya 9 meter misalkan. Sedangkan gaya yang bekerja di B ini ada namanya F4. F4 itu ada nilainya 10 Newton, ini F3 juga ada nilainya 5 Newton, ini F2 itu 20 Newton, F1-nya itu 10 Newton. Nah, pertanyaannya adik-adik ya, berapa momen gaya yang bekerja pada poros A? Nah, ini torsi di A-nya itu berapa? Torsi di A di sini ya. Nah, adik-adik ya, torsi di A berarti pusat putaran A. Maka di sini ditandain aja biar enak ya. Berarti ini sebagai pusat putaran. Ada berapa gaya yang bekerja? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau ada 4 gaya, berarti adik-adik akan ada 4 torsi. Nah, torsi ini merupakan besaran vektor. Jadi arah sangat menentukan ya. Ada arahnya, ada nilainya. Nah, kita sepakatin kalau dia searah jarum jam ya, searah jarum jam itu positif. Kalau seandainya berlawanan arah jarum jam, maka ini negatif ya. Nah, kita putar menuju ke pusat putaran. Caranya gimana? Yuk, perhatikan baik-baik ya. F1-nya ini kita cari putaran yang paling terdekat kalau dia mau menuju A. Putaran yang terdekat seperti ini kan? Iya. Gak mungkin seperti ini, terlalu jauh. Carilah putaran yang paling dekat. Nah, putaran yang paling dekat seperti ini. Ini namanya torsi 1. Lalu ini putarannya F2, putarannya terdekat ke sini kan? Iya, ini namanya torsi 2. Lalu F3 putaran yang paling dekat jelas ke sini. Nah, ini namanya torsi 3. Lalu F4-nya itu putarannya seperti ini, namanya torsi 4. Lihat, ini torsi 1 searah atau berlawanan arah jarum jam? Searah. Kalau searah berarti kita sepakatin ini. Nah, positif ya, positif. Kalau ini lihat torsi 2-nya searah atau berlawanan? Pinter ya, berlawanan arah berarti negatif. Torsi 3 searah atau berlawanan? Searah ya, positif. Torsi 4 searah atau berlawanan? Torsi 4. Ayo. Oke, benar, negatif ya. Nah, ada 4 torsi, kita sudah tentukan arahnya, kita sudah tentukan positif negatifnya ya, tinggal langsung kita operasikan. Torsi di A itu sama dengan torsi 1-nya positif ya, maka di sini torsi 1. Torsi 2-nya positif negatif torsi 2. Kemudian torsi 3-nya positif atau negatif? Negatif torsi 3. Torsi 4-nya negatif ya, negatif. Oh, ini sorry. Torsi 3-nya positif, maka di sini positif. Di sini negatif torsi 4-nya. Nah, jadi inilah rumusnya. Oke. Torsi A sama dengan, berarti kan F1 dikali R1 dikurang F2 dikali dengan R2, lalu ditambah F3 dikali R3 dikurang F4 dikali R4. Nah, ini gimana rumusnya? Ini dong, udah kita tentukan, langsung aja kita masukkan angkanya. F1-nya berapa di manis? Oke, 10, masukkan 10. Dikali dengan R1. R1-nya berapa? Yang namanya R1 itu dari F1 ke pusat putaran. Berarti berapa nih? 2, good. Dikurang F2, F2-nya ini kan? Yes, ini ya. F2-nya 20 dikali dengan R2 itu dari F2 ke pusat putaran. Berapa tuh? Ini 1, ini 2, berarti 3. Mantap. Lalu ditambah F3, F3-nya ini. Nah, ini ya. F3-nya itu 5 ya. 5 nanti dikali dengan R3-nya berapa? Nah, R3 itu dari sini sampai ke sini. Kita cek. Totalnya 9.
Ini udah 2, ini udah 1, berarti 3, ini udah 4. Berapa totalnya? 7. Berarti dari sini berapa? 2. Paham ya? Karena totalnya 9. Nah, dari F3 ke A berapa? 2 tambah 1 tambah 2. Berarti 5. Pinter ya. Berarti di sini 5. Jadi ingat ya, Dek, yang dinamakan R itu jarak dari gaya itu ke pusat putaran. Ya. Kemudian F4-nya berapa nih? Dikurang 10 dikali dengan R4-nya. Nah, R4-nya dari sini ke sini. Berapa? 9 ya. Ya, dari F4 ke A. Oke. Jadi ingatkan yang dinamakan R, definisinya seperti apa harus tahu. Nah, kalau sudah sampai sini adik-adik langsung dihitung aja. Ini 10 kali 2 20 ya. Ini 60, ini 25, ini 90. Oke, torsi A sama dengan 20 dikurang 60, 40. 40 ditambah 25. Berapa tuh? Oh, ini minus ya. 20 dikurang 60 berarti minus 40. Minus 40 tambah 25 dikurang 90. Ayo hitung berapa? Ini kan minus 40. Ini minus 90 berarti minus 130. Minus 130 ditambah 25 berarti minus 105. Ingat satuannya apa tadi? Satuannya Newton meter ya, Newton meter di sini. Nah, torsi ini merupakan besaran vektor. Jadi, dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilainya 105 Newton meter ya, arahnya kemana nih? Karena kita dapatkan hasil yang negatif di sini ya, maka arahnya berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Nah, inilah adik-adik ya. Jadi konsep torsi itu sangat sederhana adik-adik, sangat sederhana sekali ya. Kalian harus tahu rumusnya seperti apa. Ini rumusnya, torsi F dikali R, torsi sama dengan I dikali dengan alfa ya. Tapi yang sering digunakan di dalam soal, yang sering masuk di dalam soal itu rumus nomor 1. Rumus nomor 1 ini biasanya soalnya dalam bentuk gambar. Gambarnya seperti ini. Cara mencarinya sudah Mbak kasih tahu. Ingat ya, harus ditentukan apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Boleh nggak Mbak? Kami sepakat nih kalau searah jarum jam negatif, boleh asalkan konsisten. Kalau misalnya Mbak lebih suka kalau searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan arahnya negatif. Nah, mudahkan adik-adik, tinggal kalian pahami konsepnya. Soal yang akan kalian dapatkan mengenai momen gaya ini kalau nanti diberikan oleh gurumu, kalau kalian paham konsepnya pasti akan kalian selesaikan ya. Oke adik-adik, ada yang ditanyakan? Sudah paham pasti ya. Kalau ada yang ditanyakan adik-adik jangan lupa di komen ya. Dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like. Tentu saja harus di share video ini biar kalian bisa membawa manfaat untuk orang lain ya. Oke adik-adik, masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Belajar terus, belajar yang rajin supaya kalian menjadi generasi yang cerdas, yang berakhlak mulia ya. Sukses untuk kalian adik-adik semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.